Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua kelompok yang saling berperang. Keduanya mengaku satu agama atau Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan, jilid 3, Kitab Kiamat, Fitnah dan Tanda-tanda Kiamat. Kitab Kiamat, Fitnah dan Tanda-tanda Kiamat. Bab tibanya berbagai fitnah dan terbukanya benteng Yajuj Majuj. Tibanya berbagai fitnah dan terbukanya benteng Yajuj Majuj. Hadis 1829. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW datang kepadanya dengan gemetar sambil berkata, La ilaha illallah, celaka bangsa Arab, karena keburukan yang telah dekat hari ini telah dibuka benteng Yajuj dan Majuj seperti ini. Beliau memberi salat dengan mendekatkan jari telunjuk dan jari sebelahnya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya benar, jika keburukan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 7, bab kisah Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj ini dalam istilah Yahudi dan Nasrani adalah Gog dan Magog. Artinya ada di agama-agama Samawi, ada semua. Diberitakan sejak dari zaman Musa bahwa makhluk ini ada. Lanjut hadis 1830. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah membuka tirai dinding Yajuj dan Majuj sebesar ini. Beliau bersabda demikian sambil melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari seperti ini. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 7, bab kisah Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog. Bab tentara yang akan menyerang Ka'bah dimusnahkan. Tentara yang akan menyerang Ka'bah dimusnahkan. Hadis 1831. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sepasukan tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di lapangan terbuka, mereka dimusnahkan semuanya, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dimusnahkan semuanya? Padahal di sana ada pasar-pasar dan orang-orang yang bukan dari golongan mereka. Beliau menjawab, mereka akan dimusnahkan semua mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat mereka masing-masing. Hadis riwayat Bukhari 34, Kitabul Buyu 49, bab tentang pasar. Ya. Bahwa kalau Allah hendak menghazab satu kaum atau satu tempat, satu daerah, maka termasuk orang-orang beriman di sana pun kena. Nanti akan diadili pada hari akhir bagaimana amal mereka. Tetap terkena azab itu, tetap terkena. Bab turunnya fitnah bagaikan turunnya hujan. Turunnya fitnah bagaikan turunnya hujan. Hadis 1832. Hadis Usamah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW naik ke atas salah satu dari benteng-benteng Madinah. Lalu beliau bertanya, apakah kalian melihat sebagaimana yang aku lihat? Sungguh, aku melihat di tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian, bagaikan tempat jatuhnya tetesan air hujan. Hadis riwayat Bukhari 29, Kitab Fadailil Madinah 8, bab benteng Madinah. Ya. Itulah sebagai kabut, ya di yang lain bagai kabut, bahwa kita seakan-akan bernafas dengan itu, dengan fitnah-fitnah yang diciptakan orang. Mudah-mudahan bukan kita yang menciptakannya. Bahwa itu akan terjadi sebagaimana ramalan hadis ini yang disampaikan Rasulullah. Lanjut hadis 1833.
Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi fitnah. Di saat itu orang yang duduk lebih baik atau selamat daripada orang yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik selamat daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik atau selamat daripada orang yang berlari. Barang siapa yang ingin melihat fitnah itu, maka fitnah tersebut akan mengintainya. Dan barang siapa yang menemukan tempat pertahanan atau tempat perlindungan, hendaklah dia berlindung kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 61, Kitabul Manaqib 25, bab tanda-tanda kenabian dalam Islam. Ya, ini akan terjadi menurut eskatologi atau ilmu akhir zaman. Ini akan terjadi kepada semua orang yang duduk lebih baik atau yang berdiam merenung lebih baik, tidak terkena fitnah-fitnah dari luar atau cuaca atau apapun bentuk-bentuk fitnah. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari akan lebih banyak menerima itu. Yang pengen tahu akan fitnah akan diberitahu soal fitnah itu dan terkena. Itu menurut hadis ini. Bab apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing. Apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang masing-masing. Hadis 1834. Hadis Abu Hurairah, saya ulangi, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Ahnaf bin Qais. Dia berkata, ketika aku keluar untuk menolong orang itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba aku bertemu dengan Abu Bakrah. Dia lalu bertanya kepadaku, kamu hendak kemana? Aku jawab, menolong orang ini, Ali. Dia berkata, kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu untuk berkelahi dengan menghunus pedang masing-masing, yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tetapi bagaimana yang terbunuh? Beliau menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Hadis riwayat Bukhari 61, Kitabul Iman 22, bab kemaksiatan adalah bagian dari perkara jahiliyah. Ya, di akhir zaman nanti suatu ketika senjata-senjata, ledakan-ledakan tidak berguna lagi, muslim akan berhadapan dengan muslim dengan pedang. Di hadis yang lain lebih baik buang, patahkan pedang yang kita pegang, biar terbunuh asal jangan kita ingin membunuh. Seperti itu maksud dari hadis ini. Dua-duanya akan terkena dosa kalau saling membunuh dan saling melawan. Jauhi keadaan seperti ini. Hadis 1835. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada dua kelompok yang saling berperang, keduanya mengaku satu agama atau Islam. Hadis riwayat Bukhari 61, Kitabul Manaqib 25, bab tanda-tanda kenabian dalam Islam. Diriwayatkan atau diramalkan bahwa nanti semua sudah Islam, tapi yang akan berkali adalah sesamanya. Ini sudah terjadi seperti Anda ketahui, bukan fitnah, bahwa terjadi di Timur Tengah, begitulah, Islam melawan Islam, golongan ini melawan golongan ini. Mudah-mudahan kita tidak harus mengalaminya. Lanjut, hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 1835. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga ada dua kelompok yang saling berperang, keduanya mengaku satu agama. Oh, ini sudah tadi. Ya, sampai di situ kita akan menjumpai bab yang baru besok. Ya, insya Allah kita pahami dengan mudah, kita hindari hal-hal yang akan buruk bagi kita dan agama kita. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak untuk mengikutinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.